selamat pagi anak-anak Pak Guru. Semua Pak Guru harapkan kamu semua dalam keadaan sehat. Nah, sudah kenal dengan Pak Guru kan? Pastinya sudah. Pada semester ganjil kamu sudah kelas 3 saat ini, barulah kita jumpa langsung atau Pak Guru langsung mengajarimu untuk pelajaran agama. Selama kamu waktu kelas 1 dan juga kelas 2, kamu diajari oleh Suster Fatimah. Nah, untuk mulai dari kelas 3, 4, 5, dan 6, Pak Guru yang akan mengajari pendidikan agama. Pak Guru harap kamu semua sudah dapat buku yang seperti ini. Dan hari ini kita akan mulai pelajaran kita, yaitu pelajaran pendidikan agama Katolik, dan kamu persiapkan buku. Kita mulai. Oke, semangat. Oke, kita lanjut pelajaran kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan diri. Pertumbuhan dan perkembangan diri siapa? Tentunya pertumbuhan dan perkembangan diri kita. Tidak ada manusia yang ketika dilahirkan dia langsung tubuhnya besar, bisa bicara, halo papa, halo mama ketika dilahirkan, atau ketika sudah dilahirkan langsung bisa lari, berlari. Lalu tidak ada juga anak yang baru dilahirkan ketika sudah setelah dilahirkan dia dapat mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak ada. Semua pasti mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang perhatikan dulu dirimu. Apa saja perubahan yang ada dalam dirimu, atau pertumbuhan apa saja yang ada yang kamu alami sehingga kamu sampai saat ini sudah menjadi kelas 3, ada di kelas 3A dan 3B. Nah, anak Pak Guru, ada di situ waktu kamu masih TK ataupun waktu kelas 1, banyak sekali perubahan ataupun pertumbuhan dan perkembangan yang kamu alami. Ada dari tinggi badanmu yang dulu pendek, kini sudah bertambah tinggi. Berat badanmu dulunya adalah hanya 10 kilo, sekarang mungkin sudah 15 kilo. Dulunya kamu tidak tahu menulis, sekarang sudah tahu menulis. Dan dulunya kamu tidak tahu berhitung, nah sekarang sudah bisa berhitung, bukan? Nah, dulunya kamu tidak bisa membaca, sekarang sudah bisa membaca. Dulunya waktu kamu masih bayi, berbicara belum bisa dengan baik. Nah, tapi sekarang kan sudah semua anak-anak Pak Guru di kelas 3A dan 3B pastinya sudah semua bisa bicara dengan baik dan tentunya harus sopan. Nah, itulah pertumbuhan ataupun perkembangan yang pastinya sudah kamu alami mulai dari sejak kamu dilahirkan hingga pada saat ini kelas 3. Nah, tapi ada yang harus juga kita lihat lagi selain itu, bahwa perbandingan antara waktu kamu TK, kelas 1, kelas 2, pasti ada pertumbuhan yang kamu alami lagi selain yang sudah kita ungkapkan tadi, yaitu adanya pertumbuhan perasaan ataupun hatimu pun bertumbuh. Nah, dari mana prosesnya itu kamu alami? Ketika kamu sudah punya teman, tentunya temannya sudah banyak. Dari dalam pertemanan itu kita bisa bermain bersama, bercerita, saling membantu, mau untuk berbagi dengan temannya. Nah, lalu ketika melihat teman menangis, melihat teman sedih, kita juga ingin turut merasakan kesedihan yang dialami oleh teman kita. Itu semua adalah tanda bahwa kita
mengalami pertumbuhan perasaan ataupun hati. Nah, masih banyak tandanya bahwa kamu semua sudah mengalami pertumbuhan perasaan ataupun hati. Nah, misalnya kamu mau membersihkan rumah, mencuci piring, menyapu halaman dan lain sebagainya. Nah, kamu lakukan itu pastinya tanpa disuruh oleh mama atau papa. Pasti kamu sudah punya hati, perasaan ingin menolong orang tuanya di rumah. Nah, tentu itu kamu apabila merasakan hal yang seperti itu, berarti kamu memiliki pertumbuhan perasaan ataupun hati dengan baik. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti pertumbuhan yang dialami manusia itu ada 4 hal yang dialami dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia itu. Apa saja itu? Pertama, pertumbuhan fisik ataupun tubuh. Ya, tadi sudah kita pahami pertumbuhan fisik ataupun tubuh. Tidak ada manusia yang langsung bisa bicara, berjalan, badannya langsung tinggi atau besar. Nah, pasti ada prosesnya. Lalu pertumbuhan dan perkembangan apa saja yang kita miliki lagi, yang kita alami, yaitu pertumbuhan otak ataupun pikiran. Itu tadi sudah kita lihat contohnya. Ya, dulunya tidak bisa membaca dan berhitung, sekarang sudah bisa. Lalu ada lagi pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami, yaitu pertumbuhan hati ataupun perasaan. Nah, itu tandanya seperti kita sudah ada rasa malu ketika sepatu kita kotor, baju kotor. Kita sudah ada rasa malu dengan teman-teman. Dan juga ketika ada teman yang bersedih, kita ikut bersedih. Ketika ada teman yang mau ditolong, kita tergerak hatinya untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Itulah tandanya kita bertumbuh dalam pertumbuhan hati ataupun perasaan. Berikutnya, pertumbuhan yang kita alami juga bakat dan juga kemampuan kita semakin berkembang. Nah, kita semakin besar, semakin bertumbuh, tentunya bakat dan atau juga kemampuan kita harus berkembang. Artinya, bakat atau kemampuan itu beragam dan sifatnya tidak otomatis. Maksudnya harus perlu dikembangkan dengan cara mau belajar. Seperti apa bakat dan kemampuan itu? Itu berupa kemampuan-kemampuan yang kita miliki yang harus kita kembangkan. Misalnya bernyanyi, menggambar, dan juga membuat puisi, dan beberapa kemampuan yang lain lagi, masih banyak. Nah, semuanya itu akan kita memiliki bakat kemampuan itu haruslah melalui proses juga, yaitu mau belajar dan berlatih. Anak-anak Pak Guru, setelah kita mengetahui jenis-jenis pertumbuhan dan perkembangan yang kita alami, maka sekarang kita juga harus pahami apa yang harus kita lakukan sebagai tanda kita bersyukur kepada Tuhan atas pertumbuhan dan perkembangan kita. Nah, pertama kita lihat dulu yang harus kita lakukan untuk perkembangan tubuh kita atau jasmani kita adalah menjaga ataupun memakan makanan yang sehat dan bergizi.
kedua, menjalankan kegiatan olahraga. Maulah berolahraga, jangan malas begitu. Yang ketiga, menjaga kesehatan badan dan sebagainya. Nah, lalu kemudian anak Pak Guru yang baik, usaha apa yang dapat juga menumbuhkan kemampuan dan tabiat ke arah yang lebih baik? Tentunya anak Pak Guru semua di sini ingin menjadi anak yang baik, bukan? Nah, maka usaha-usaha yang harus kamu lakukan pertama adalah tekun dan rajinlah belajar. Dan yang kedua, melatih diri dalam keterampilan dan kebajikan-kebajikan supaya bakat kita berkembang. Lalu yang ketiga, meneladani sikap yang baik dari orang lain. Siapa yang maksud dengan orang lain itu? Banyak, termasuk orang tua, papa dan mama kita, bapak ibu guru, teman-teman. Intinya orang yang bisa menunjukkan hal yang baik, teladanilah yang baik itu dari orang yang bisa kamu teladani. Lalu yang keempat, berdoa untuk kemajuan diri dan sesama. Berdoa, jangan pernah lupa untuk berdoa untuk memohon rahmat dari Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu selanjutnya. Nah, lalu siapa saja yang ikut berperan dalam pertumbuhanmu, yang membantumu untuk mengembangkan dirimu, menumbuh kembangkan dirimu selanjutnya, mulai dari kamu lahir hingga saat ini dan nanti seterusnya. Siapa kira-kira yang ikut berperan dalam pertumbuhan dan perkembanganmu? Tentunya yang pertama sekali adalah orang tua, papa dan mama kita. Kemudian ada kakak, adik, dan sanak keluarga. Sanak keluarga itu banyak. Ada nemburu, ada uga, ada tante dan lain sebagainya. Kemudian juga bapak ibu guru di sekolah mengajarimu untuk mempelajari berbagai pengetahuan. Selanjutnya siapa saja, yaitu tentu teman sekelas dan juga teman sepermainan, entah itu di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu. Mereka ini adalah semua orang yang ikut turut serta dalam pertumbuhan dan perkembangan kita. Intinya, anak Pak Guru yang baik, semakin bertumbuh kita, semakin baik dan bergunalah bagi dirimu sendiri dan juga untuk orang lain, sehingga kamu baik adanya. Sekarang kita melihat dulu tentang Yesus yang juga mengalami seperti kita, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Itu kita lihat dulu di bukumu halaman 6, yaitu Yesus tinggal di bait Allah yang tertulis dalam Injil Lukas bab 2 ayat 40 sampai 52. Nah, dikisahkan di situ bagaimana Yesus bertumbuh dan bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan karunia Allah ada padanya. Artinya, melalui kitab suci ini kita juga mempelajari bahwa Yesus juga sama seperti kita yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tentu siapa yang berperan dalam pertumbuhan perkembangan Yesus itu adalah juga orang tuanya. Nah, dan lalu dia mengalami hikmat dan juga menjadi kuat, kasih karunia Allah ada padanya, tentu karena dia dalam pertumbuhannya berkelakuan baik, berguna bagi orang tuanya, patuh kepada orang tuanya, dan dengan itu dalam pertumbuhan dan perkembangannya itu Yesus pun bertumbuh menjadi anak yang baik, kebanggaan banyak orang, terlebih kebanggaan bagi orang tuanya. Itulah Yesus, bertumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi seorang penyelamat
bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, banggakan dengan Tuhan Yesus yang bertumbuh dan berkembang dengan baik. Jadilah seperti Yesus yang bertumbuh dan berkembang, sehingga dia menjadi penyelamat bagi semua orang.